yang di SMK kan itu adalah yang MIDS-nya. Nah kan jadi unik gitu ya, uniknya itu gitu, unik dan aneh. Kenapa saya aneh? Yang diaku itu SMK ya, bidang keuangan dan akuntansi untuk sekolah di Sydney itu. ya. Ya. Itu konsekuensi Artinya hukum. Apakah karena prosedurnya yang Akibat hukum ya? persyaratannya yang Akibat diberikan tidak Pengakuannya lengkap? aneh gitu. Oh, pengakuannya aneh gitu. Kenapa aneh? Masuknya kalau kita lihat dari datanya itu kan masuknya sarjana. Nah kalau masuk sarjana masa ke grade ke SMK perginya. Nah, harusnya kalau dia masuknya sarjana ya sarjana juga keluarnya gitu. Situ yang rancu ya, membingungkan situ ya. Dalam penyetaraan oleh jadi Menteri begini, tadi. Iya. Pak Nas, Ya. dianya itu kan syarat minimal. Syarat minimal itu SMA itu menurut Pak Adi ya. Jadi yang akan diperiksa itu SMA-nya. Menurut peraturan perundang-undangan, jangan menurut Pak. Perundang-undangan kata Ya, Pak Dia itulah. ya. Baca sendiri. Ya, kalau kita melihat keputusan MK itu syarat kan minimal sederajat. Tadi Pak Prof mengatakan kalau ada orang ke sini bertanya dari mana. Betul, saya ditanya tadi dari mana, saya bilang saya dari Forum Wartawan Parlemen. Lalu saya mau disederajatkan dengan orang Padang TV, nggak bisa. Yang penting setelah diverifikasi ternyata saya dari Forum Wartawan Parlemen, diundang kemari dan saya legal. Jadi bukan saya harus disederajatkan dengan kameramen atau dengan siapapun. Legalitas yang paling penting. Dan legalitas itu ada dari dirjen. Jika ini penyimpangan, maka yang harus digugat pertama itu Dirjen juga harus digugat, dirjen ya? Harus dan digugat. KPU. Bukan Artinya tergugat 3 dirjen gitu ya. tergugat 1 dirjen, tergugat 2 KPU, tergugat 3 Gibran. Terbalik ya kalau Iya, saya. kenapa? Karena mereka mendukung dalam tindak pidana. Maaf, saya bukan pakar hukum. Itu akan diputuskan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sudah melakukan tindak pidana. Nah, Berarti KPU, dirjen ya, Gibran yang bersangkutan. dan yang bersangkutan. Jadi jangan Gibrannya dikejar. Oke, kita luruskan. Kita butuh publik tahu KI ada persidangannya. Jadi kita, ini yang selalu salah pengadilan perdata. Perdata itu Pak berkaitan dengan perjanjian untung rugi. Dia perjanjiannya dengan siapa? P2EN juga seharusnya ya. Perbuatan Betul. melawan Petun hukum. itu jika ada keputusan yang salah dari pengambil kebijakan. Ya, jangan samakan. Objek dokumen juga bisa. Objek Betul. dokumen tidak bisa, itu berkaitan dengan keputusan dan kebijakan petun itu. Kalau dokumen itu pidana. Supaya publik tahu itu KI. Kan harus tahu bidangnya. Iya. Ini semua kasus ijazah nggak ada yang ke KI mereka. Tidak ada yang ke ajukan ya? KI, ke petun. Apa alasan petun menggagalkan? Dia bukan kebijakan, Oke, Pak. Tamarjo. Jadi Ya. saya Betul? masih agak aneh juga dengan Pak Adi nih. Oh ya. Eh, Lebih bagus saya bilang ke Pak Batul, kalau dia merasa aneh dengan Pak Adi ya, saya heran juga. Kita udah tahu siapa Pak Adi ya, jangan sebut ke publik. gini Itu loh. Enggak, kan tadi mau verifikasi. Memang aneh, kan? Verifikasi faktual. Ya. Verifikasi faktual ke Australia harusnya gitu. Itu kan kalau kita ragu ijazahnya dikeluarkan oleh Australia gitu. Betul tidak? Itu yang harus dipisah. Tapi kalau apakah ini sederajat, masa kita nanya-nanya ke keluar? Tidak begitu dong. Masa kita mau nanya surat dirjen mengeluarkan sederajat dan Ya, teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama seperti apa pendapat pakar hukum daripada peneliti polemik baru daripada ijazah palsu Gibran ini. Dan mereka tadi saling berdebat, teman-teman, untuk mencari kebenaran daripada ijazah Wapres Gibran. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita, teman-teman. Polemik hukum ijazah Gibran. Dalam Gibran Raka Buming Raka mencantumkan 2 nama sekolah di luar negeri dalam riwayat pendidikan. Advokat bernama Supan Palal ragu 2 sekolah itu setara dengan SLTA di Indonesia.
Gibran dianggap telah merugikan masyarakat Indonesia. Seorang advokat bernama Supan Palal menggugat Gibran Rakabuming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 583 PDTG 2005 PN Jakpus. Gugatan ini berfokus pada dugaan ketika ketidakkabsahan syarat pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Gugatan perdata tersebut diajukan karena Gibran dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan ijazah yang diragukan keabsahannya. Sebagai syarat pencalonan wakil presiden, perbuatan ini dinilai telah merugikan penggugat serta masyarakat. Ya, teman-teman, inilah beberapa pendapat mereka yang udah yakin bahwa ijazah daripada Wapres palsu. Dari laman portal Komisi Pemilihan Umum diketahui bahwa Gibran menempuh pendidikan sekolah menengah atas 2 kali, yaitu di Orchid Park Secondary School pada 2002-2004 dan di UTS Insat Sydney pada 2004-2007. Tapi Supan ragu ijazah Gibran di 2 sekolah bisa digunakan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ya, teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada yang sudah menganggap bahwa pernyataan mereka tentang isu daripada ijazah Wapres Gibran ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ada yang mendukung, ada juga yang sama sekali tidak mendukung, bahkan memfitnah balik daripada Wapres Gibran. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Menpora Roy Suryo mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas SMA dan pendidikan tinggi milik Wakil Presiden Republik Indonesia. Pria bernama lengkap Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto di Projo ini juga menyoroti lama studi yang ditempuh anak sulung Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Roy Suryo, dalam berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden, Gibran mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun. Lalu tiba-tiba Gibran lanjut ke Universitas Teknologi of Sunday UTS. Roy Suryo menilai Gibran hanya menempuh studi di UTS selama 6 bulan, hanya seperti kursus singkat, dan dipertanyakan juga ijazahnya. Adapun ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah dia bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU digugat secara perdata oleh seorang warga sipil bernama Supan Palal SHMH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus. Mulai Roy Suryo menilai saat ini tidak hanya polemik ijazah Jokowi yang menjadi sorotan, tetapi juga ijazah milik Gibran. Kalau ijazah sekolah itu memang menarik karena kan sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Supan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Roy Suryo saat menjadi tamu dalam program Kompas Petang yang diunggah di suatu channel. Di situ memang menarik karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU minimalkan syarat Wapres Rek SMA sambungnya. Nah, sekarang kita lihat ijazahnya SMA-nya Gibran itu mana. Kan dia katanya dalam berkas resmi yang diajukan ke KPU sudah dipegang oleh Pak Supan. Dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchid Park Secondary School OPSS, itu 2 tahun tutornya. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sunday. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut, enggak, tegas Roy. Roy Suryo menyebut program yang diikuti Gibran di UTS adalah program INSAT, seperti kursus yang hanya 6 bulan tetapi dalam berkas di KPU ditulis 3 tahun. Pada kelahiran Yogyakarta ini 18 Juli 1968
itu pun mengaku punya bukti bahwa Gibran hanya menempuh program INSET di UTS selama 6 bulan. Iya, teman-teman, ternyata katanya mereka bahwa Gibran itu tidak melewati daripada SMA ya teman-teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.